saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Di tengah saya barisan, saya mau menyapa dua kolom yang di sini, Shalom. Oke, kita sapa yang sebelah sini, Shalom. Jumlahnya imbang ya sepertinya, tapi yang barisan pojok kiri, kolom kiri itu sampai depan itu full, sampai belakang gitu ya. Tapi suaranya hampir imbang. Bapak Ibu Saudara, satu sukacita kalau bisa ketemu bertatap muka dengan wajah-wajah yang sudah cukup lama tidak ketemu face to face gitu ya, palingan cuma WA kadang-kadang. Satu rasa haru, Tuhan memberikan sebuah kesempatan bagi saya untuk berkhotbah di mimbar GMI, khususnya di minggu terakhir yang dikatakan sebagai kebaktian tutup tahun. Walaupun nanti hari Rabu tanggal 3 bisa jadi persekutuan doa tutup tahun ya, Rabu malam. Tapi hari ini kebaktian tutup tahun dengan tema yang diberikan kepada saya adalah Ebenezer. Satu tema yang sangat menarik dan waktu saya cari-cari gambar di internet, saya menemukan gambar batu yang ditumpuk dan saya membayangkan kalau batu-batu itu melambangkan tahun-tahun hidup kita. Yang paling atas yang kita taruh mungkin sebentar lagi itu adalah tahun 2025. Karena tahun ini kita sudah masuk di tanggal 28 dan sebentar lagi akan mengakhiri di 31 Desember. Jelang jam 12 berubah ke 1 Januari, tahun berganti ke 2026. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menyimpulkan kalau ditanya, Bapak Ibu tadi datang pergi ke kebaktian tutup tahun GMI Immanuel dapat apa? Dapat Eben gitu ya. Eben itu apa? Yang pertama itu exit 2025, nanti kita gali satu-satu, berani evaluasi fokus kita masing-masing, explore, batu tanda pertolongan Tuhan, dan yang terakhir itu adalah M, nyeritain pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita itu masuk ke dalam poin yang pertama, exit 2025. Saya yakin setiap kita mungkin punya planning gitu ya, punya rencana 2025 sebentar lagi berakhir. Jangankan Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh hidup keluarga saya yang kecil gitu ya. Adik saya udah nanya, kita mau barbekyuan gak? Barbekyuan tanggal 31 gitu ya. Exit 2025 kita punya banyak rencana. Bisa jadi kita pengen kumpul sama keluarga kita. Bisa jadi kalau yang mungkin tinggal merantau gitu ya di kota Jakarta, pengen video callan sama orang-orang di kampung halaman. Keluarga pengen kumpul, teman-teman pengen ngumpul. Anak-anak pemuda saya bilang, Ci, kita barbekyuan tapi mengingat umur, barbekyuannya kita jangan daging-daging merah, Ci. Kali ini kita sayur-sayuran aja gimana? Terus dalam hati saya bilang itu bukan barbecue, itu sabu-sabu gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita punya banyak cara sebenarnya. Termasuk dunia banyak cara untuk bisa exit 2025. Ada yang pengen makan malam di hotel yang mewah. Anak pemuda saya ada yang bilang, mau gak makan malam dengan ketinggian lantai 30 memandang kota Jakarta, kayaknya keren banget gitu ya. Pas saya lihat harganya, mahal banget gitu kan. Kita bisa punya banyak cara dan dunia menawarkan banyak cara untuk bisa exit tahun 2025. Menyaksikan kembang api, menyaksikan petasan gitu ya. Menyaksikan gemerlapnya lampu mungkin kota Jakarta dari ketinggian gedung, sebuah gedung. Kita punya banyak cara untuk bisa exit dan dunia menawarkan banyak cara. Tapi seringkali gitu ya, seringkali fokusnya berhenti pada diri kita atau paling banter pada keluarga kita gitu ya. Orang-orang terdekat kita. Termasuk ketika kita mengevaluasi tahun 2025 sebentar lagi berakhir. Apakah waktu awal tahun punya rencana, punya target, punya resolusi itu tercapai enggak di tahun 2025 akhir ini? Kita mungkin fokusnya hanya stop sampai di situ. Kita lupa kadang-kadang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya Tuhan itu menantang kita untuk exit tahun 2025 dengan bertanya, tahun 2025 ini apakah sudah berjalan seperti yang Tuhan mau ketika aku menjalani hari lepas hari tahun 2025. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu kita berkata seperti itu, exit 2025 seperti apa yang kita harapkan, sesungguhnya ketika kita hari ini merenungkan satu kata Ebenezer, itu mengajak kita sama-sama untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika kita keluar exit dari tahun 2025. Saya mengajak kita untuk bacain tekad kita sama-sama ini ya.
Karena hari yang bagian di KU2 nggak ada terjemahan bahasa Mandarin, semuanya bisa bahasa Indonesia. Bersama-sama dengan saya, kita nyatakan tekad kita sama-sama sebelum kita gali firman Tuhan ya. Baca kalimat yang saya tulis dengan warna hitam. 1, 2, 3. Aku mau belajar Exit 2025 dengan mencari petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan hari ini tadi sudah dibacakan lewat responsoria, tetapi kita akan baca dengan lebih komplit dari 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 12. Ada 12 ayat, saya bacain buat Bapak Ibu Saudara ya. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ayat yang ke-7, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ayat yang ke-10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam poin yang kedua gitu ya. Poin yang kedua ini menjadi tips bagaimana kita bisa exit, keluar dari tahun 2025 sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yang pertama ini adalah berani evaluasi fokusku, berani evaluasi fokus kita masing-masing. Di ayat yang kedua itu secara keseluruhan kaum Israel dikatakan mengeluh kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya, mereka mengeluh karena Alkitab mencatat 20 tahun sebenarnya tabut Allah itu ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka merasakan betapa beratnya hidup penuh dengan ketakutan. Ancaman orang Filistin itu muncul di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Mereka tahu ada Allah di tengah-tengah mereka, tapi mereka fokus dengan ketakutan mereka. Mereka merasa menjadi orang yang menderita, mereka merasa punya masalah yang begitu besar, ada perasaan tertekan, ada perasaan yang di ayat yang ke-7 Alkitab bahkan mencatat itu ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Begitu mereka dengar raja-raja Filistin itu maju mau menyerang mereka, yang terjadi adalah mereka begitu ketakutan. Bapak Ibu Saudara, jadi Samuel pasal yang ke-7 ini menceritakan kepada kita bahwa bangsa Israel pada masa itu ada di dalam masa yang transisi. Bukan cuman mereka tidak berada dalam kondisi sedang berpesta, suasananya senang, bukan. Bapak Ibu Saudara, mereka ada di dalam kondisi sedang fokus dengan ketakutan mereka. Mereka sedang letih secara rohani karena mereka sibuk dengan yang namanya tuh ilah-ilah asing yang mereka sembah. Mereka letih secara rohani, hati mereka terasa kosong, mereka bingung secara arah. 20 tahun hidup mereka penuh dengan tekanan, keluhan. 20 tahun mengeluh doang, itu pasti rasanya capek banget Bapak Ibu Saudara.
Dan dalam kondisi seperti itu, kita melihat bahwa ternyata sebenarnya tabut Allah itu, lambang kehadiran Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Dan kalau kita lihat sebenarnya kata Ibrani dari mengeluh itu artinya naha gitu ya. Mengeluh itu sebenarnya erangan batin akibat penderitaan yang panjang. Makanya ketika orang menderita secara berkepanjangan lama, kalau Alkitab catat Israel itu 20 tahun gitu ya. Mereka mengeluh, penuh dengan erangan batin. Dan kemudian di ayat 7 ketika orang Filistin itu datang, mereka ketakutan, mereka teriak sama Samuel, jangan berhenti berseru untuk kami kepada Tuhan gitu ya. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, keluhan itu berfokus pada penderitaan. Ketika kita mengeluh, kita lagi fokus, mata kita teralihkan, mata kita tuh sedang melihat sesuatu yang kita derita, sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Kalau kita merasa ketakutan, fokus kita sebenarnya adalah pada ancaman, sesuatu yang di luar daripada kendali atau kontrol kita. Sehingga kita merasa takut. Kalau kita bisa pegang kendali, kita gak akan merasa takut gitu ya. Tapi justru karena kita ngerasa ini di luar kendali kita, ini mengancam kita, membahayakan kita, maka kita takut. Dan ketika fokus dengan ketakutan, artinya kita sedang fokus dengan hal-hal yang di luar daripada kendali kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, masalahnya bukan pada keluhan ataupun rasa takut itu sendiri. Normal ya, manusiawi banget. Orang bisa ngerasa capek, orang bisa ngerasa menderita gitu ya. Itu manusiawi karena kita bukan robot. Kita bisa punya emosi seperti itu. Tapi kalau fokus kita berhenti di titik itu, maka kita sesungguhnya melewatkan fokus yang Tuhan ingin untuk kita lihat. Karena waktu kita fokus, kita hanya bisa tertuju, mata kita tertuju kepada satu titik itu. Yang lainnya blur. Bapak Ibu Saudara waktu itu tanggal 21 ya kalau nggak salah hari Jumat. Jumat bukannya waktu itu ya. Pokoknya hari Jumat deh, Jumat sebelum Natal gitu ya. Bapak Ibu Saudara itu satu hamba Tuhan cerita sama saya. Dia bilang pelayanan ke Usinda, usia indah atau usia lanjut. Ke daerah pinggiran kota Jakarta. Dan waktu mereka datang, jemaat di situ yang masih kecil pakai infocus. Pakai infocus, proyektor ke depan, dan ibu-ibu yang sudah tua itu berkata bahwa selama ini kami berpikir mata kami yang salah. Ternyata cuma dibenerin fokusnya Bapak Ibu Saudara, langsung jelas lagi gitu kan. Mereka pikir awalnya itu ya nomor satu, mata kita salah kali ya, kita udah tua gitu ya, blur layarnya gitu kan ya. Yang kedua, jangan-jangan infocus kita perlu diganti gitu ya, udah jelek gitu layar tampilannya. Tapi begitu ada orang tahu gitu ya, dibenerin fokusnya, jelas itu tampilannya. Bapak Ibu Saudara, waktu kita melihat tahun 2025, apa yang kita lihat? Kalau ditanya 2025, kita itu bisa menyimpulkannya menjadi tahun yang seperti apa? Bisa jadi kita akan berkata bahwa 2025 adalah tahun yang berat. 2025 adalah tahun yang penuh dengan sukacita. 2025 adalah tahun yang penuh dengan kegagalan. Apa yang saya rencanakan di awal tahun 2025 ternyata kok tidak berhasil. Sampai udah mau exit 2025, kok rasanya tidak terpenuhi apa yang saya harapkan sebagai goal atau tujuan. Relasi-relasi yang sudah dibangun, kenapa berujung pada retak, konflik, kekacauan. Bapak Ibu Saudara, fokus umat Tuhan pada waktu itu seringkali sebenarnya itu juga kita alami sebagai umat Tuhan yang hidup di masa sekarang. Bukan cuman fokus bangsa Israel pada keluhan. Ketika mereka mengeluh, mereka fokus pada penderitaan. Mereka fokus pada kekecewaan. Mereka fokus dengan apa yang mereka harapkan tapi tidak terjadi. 20 tahun mengeluh. Mereka fokus dengan ketakutan bagaimana ke depan. Mungkin ketika melihat 2025 ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran. 2026 jadi seperti apa? Bapak Ibu Saudara, waktu kita menyadari bahwa fokus kita menentukan sesungguhnya ke depannya kita akan seperti apa, maka bagian pertama untuk exit 2025 itu adalah Tuhan menantang kita untuk berani evaluasi fokus kita. Apakah kita masih sering hanya melihat kepada kegagalan-kegagalan kita? Menjadi sebuah pertanyaan refleksi ya untuk kita renungkan di dalam momen-momen dari tanggal 28 Desember ini sampai nanti 31 Desember sebelum exit 2025.
Selama 2025, fokus hidup saya, fokus hidupku lebih banyak tertuju pada apa yang aku rasakan dan aku takuti atau pada apa yang Tuhan kerjakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, satu aplikasi praktis yang saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita exit 2025 tapi kita belum menemukan kesempatan dan meluangkan waktu untuk evaluasi fokus kita. Sehingga kalau diingat 2025 menjadi tahun yang seperti apa, itu yang paling kita ingat peristiwa itu dan fokus kita hanya ke sana dan ternyata itu adalah fokus yang tampak oleh mata kita, tetapi itu sesungguhnya kita katakan itu mengecewakan. Saya sesungguhnya tidak berharap itu terjadi di 2025, tapi itu yang terjadi. Dan kita bertanya, Tuhan kenapa Engkau izinkan itu terjadi di 2025? Bapak Ibu Saudara, berani evaluasi fokus kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat berani evaluasi fokus itu menjadi sebuah rangkuman yang kita tekadkan bersama. Saya sengaja simpulkan dengan kalimat berwarna hitam yang kita bisa baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ebenezer mengajarkanku tanpa evaluasi fokus, pergantian tahun tidak mengubah arah hidupku. Iman bukan menunggu keadaan membaik, tapi belajar bersyukur di setiap keadaan. Bapak Ibu Saudara, Ebenezer itu mengajarkan kita, mau ganti tahun berkali-kali dalam hidup kita, arah hidup kita gak akan pernah berubah. Kalau seandainya kita hanya berkata, aku orang beriman untuk mendapatkan apa yang aku mau. Tapi aku orang beriman karena aku belajar agar kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam hidupku. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita masuk ke bagian selanjutnya, tahapan selanjutnya. Setelah kita berani evaluasi fokus, oh mungkin ada fokus kita yang salah. Mungkin ada fokus kita yang gak benar, yang membuat kita blur gitu ya untuk melihat bagian lainnya. Tahapan selanjutnya adalah explore batu tanda pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur lihat fokus hati kita, mungkin ada hal-hal yang melenceng begitu ya. Nah sekarang Tuhan ajak kita untuk mengubah arah fokus kita. Di ayat yang ketiga, Samuel itu berkata kepada seluruh bangsa Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jauhkanlah Allah asing, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tujukan hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di bagian ini sebenarnya ada satu kata yang menjadi satu kata kunci, yaitu berbalik. Misalnya Bapak Ibu Saudara, sebelah kiri saya adalah tahun 2025 ke belakang. Sebelah kanan saya ini adalah 2026 ke depan gitu ya. Ketika fokus saya mengakhiri tahun 2025 melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang gagal, hal-hal yang berbeda dengan apa yang saya harapkan, dan fokusnya hanya di situ, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang, berbalik. Kata berbalik ini beda dengan menyesali gitu ya. Kata berbalik itu bukan sekedar aku menyesal. Bukan hanya fokus dan menyesal, tapi berbalik itu ada satu tindakan aktif. Ketika saya hanya fokus melihat itu, berbalik benar-benar berbalik Bapak Ibu Saudara. Ada tindakan yang aktif yang menunjukkan arah pandangan dan fokus kita itu berubah. Berubahnya kemana gitu ya Bapak Ibu Saudara, tahapannya Alkitab jelaskan dengan sangat jelas. Samuel itu bilang tadi yang pertama, jika kamu berbalik kepada Tuhan gitu ya. Jadi Israel itu lagi diminta untuk ganti fokus. Caranya gimana? Jauhkanlah ilah-ilah asing, jauhkanlah berhala, jauhkanlah Allah asing. Bapak Ibu Saudara, kita yang hidup di zaman modern, kita mungkin berkata, aku gak nyembah patung, aku gak nyembah berhala gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang membuat kita sesungguhnya dalam tanda petik menyembah berhala. Berhala-berhala di zaman modern yang membuat kita terfokus, tertuju hanya untuk kepentingan diri kita, kesenangan diri kita yang kita mau. Mungkin itu karir kita, mungkin itu uang kita, mungkin itu keluarga kita yang kita hargai lebih daripada Tuhan. Berhala itu adalah sesuatu yang kita tempatkan lebih tinggi daripada Tuhan. Sehingga ketika ada sesuatu yang kita pandang, kita anggap, kita taruh, kita jadikan prioritas lebih daripada Tuhan, maka kita sedang menyembah berhala. Samuel bilang nomor 1, kalau kamu mau berbalik
Artinya jauhkan ilah-ilah asing. Karena berhala-berhala itu yang membuat kamu terfokus kepadanya, yang lainnya blur. Bapak Ibu Saudara, ketika kita misalnya mengeluh dengan penderitaan kita, sesungguhnya yang jadi berhala kita adalah kenyamanan diri, zona aman kita, zona nyaman kita. Ada berhala di balik itu. Samuel bilang jauhkan berhala tersebut. Lalu langkah kedua diminta datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Waktu datang kepada Tuhan, apa yang dilakukan? Alkitab berkata, beribadahlah, berserulah kepada Tuhan. Fokus kita berganti kepada Tuhan. Ini sebenarnya senada dengan di dalam perjanjian baru, Paulus itu selalu bilang, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Gak bisa cuma tanggalkan doang manusia lama, terus gak ngapa-ngapain gitu ya. Ada orang pengen kenakan manusia baru, tapi manusia lamanya gak mau ditanggalkan. Gak bisa juga Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tahu kita evaluasi fokus, kita harus ambil fokus yang baru. Datang kepada Tuhan, berseru, beribadah kepada Tuhan. Beribadah, sujud menyembah, jadikan Tuhan itu Tuhan yang layak disembah. Bukan keinginanku, bukan apa yang aku mau, tapi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan itu sebagai yang terutama. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata bahwa tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dengan luka, tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dengan kegagalan, tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dengan harapanku yang terpenuhi, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, di ayat 12 Samuel itu mengambil sebuah batu dan menamakannya Ebenezer. Ebenezer, bahasa aslinya Eben itu artinya batu. Bapak Ibu Saudara, batu itu keras. Batu itu kokoh. Kalau nggak percaya, coba nanti ada yang mau ditimpuk batu sama Boksu Joshua gitu ya. Nanti baru bisa bilang, oh iya batu itu keras ya gitu ya. Batu itu keras, batu itu kokoh, batu itu nggak gampang hancur gitu ya. Nah batu itu dikatakan itu diambil oleh Samuel sebagai batu peringatan. Ezer itu pertolongan yang non manusia, artinya pertolongan di luar daripada kemampuan manusia. Pertolongan yang bukan diulurkan oleh tangan manusia, tetapi pertolongan yang sifatnya itu ilahi, berasal daripada Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat nih di ayat 12 waktu Samuel kasih taruh tanda batu seperti itu gitu ya. Ebenezer, batu itu dibangun dalam kehidupan orang Israel bukan karena hidup bangsa Israel itu sempurna. Tanpa kegagalan, tanpa keluhan, tanpa ketakutan, enggak. Batu itu justru muncul setelah ketakutan terjadi. Batu itu justru muncul setelah tangisan, keluhan, penderitaan yang mungkin panjang. 20-an tahun mungkin. Pertolongan yang mereka dapatkan, mereka sadar bahwa itu pertolongan berasal daripada Tuhan. Bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka berperang, tetapi yang mengacaukan tentara Filistin itu adalah Tuhan. Campur tangan Tuhan. Jadi firman Tuhan itu mau mengajarkan kepada kita, Ebenezer itu artinya Tuhan justru hadir di tengah kekacauan umatnya. Di tengah penderitaan umatnya, Ebenezer, pertolongan Tuhan itu nyata ketika umat Tuhan itu bahkan melewati masa penuh dengan air mata, penuh dengan tangisan. Dari bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita bertanya dalam hati kita secara pribadi, di bagian mana di tahun 2025? Seakan-akan ada batu yang menimpa kita, membuat kita ngerasa sesek, membuat kita merasa menderita, membuat kita pengen berkata, Tuhan hidupku rasanya gak bisa bersyukur, hidupku rasanya pengen mengeluh terus dan bertanya kepadamu kenapa ini harus terjadi. Hidupku rasanya begitu menyedihkan, hidupku rasanya begitu penuh dengan kegagalan. Peristiwa yang paling kita ingat di dalam tahun 2025, seperti apa yang ada di dalam hidup kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita mungkin bisa mengingat peristiwa yang berbeda satu sama lain. Tapi ketika kita melihat peristiwa itu, peristiwa yang kita anggap batu yang menimbulkan luka di hati kita, tapi ternyata hari ini batu itu menjadi tanda pertolongan Tuhan itu nyata. Makanya saya pakai kata explore Bapak Ibu Saudara. Explore itu adalah belajar untuk mencari, menggali, menemukan sesuatu yang tadinya gak terlihat. Di psikologi kita suka bilang membingkai ulang masa lalu. Banyak orang suka bilang, aduh kalau pergi ke konselor, pergi ke psikolog, kayaknya masa lalu dikorek-korek terus gitu ya.
Bapak Ibu Saudara, masa lalu seseorang, masa lalu Bapak Ibu Saudara dan saya tidak akan pernah bisa berubah. Tetapi ketika membingkai ulang masa lalu, itu artinya lagi pakai kacamata baru untuk melihat masa lalu dengan sudut pandang yang berbeda. Masa lalunya tetap sama, gak berubah. Tapi begitu kita pakai kacamata yang baru itu yang namanya membingkai masa lalu dengan sudut pandang yang berbeda. Dan hari ini sebenarnya adalah explore, kita berusaha temukan batu yang sama yang kita anggap sumber penderitaan kita, yang kita anggap sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang merupakan kegagalan dan seterusnya. Tapi batu yang sama itu adalah batu tanda pertolongan Tuhan. Kita perlu untuk pakai tuh kacamata itu Bapak Ibu Saudara. Saya ingat banget, belum lama saya tes mata gitu ya, cek mata, disuruh lepas softland kan ya. Jadi jaraknya deket aja, saya bahkan gak bisa tahu itu angka berapa ketika dia mengacungkan jarinya gitu ya, yang ngetes saya. Tapi begitu saya pakai kacamata yang benar dengan ukuran yang benar, itu gak lagi blur, saya langsung bisa tebak itu angka berapa. Bapak Ibu Saudara, menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk bisa apa? Untuk bisa menemukan batunya sama. Tadinya kita pandang sebagai sesuatu yang menyakitkan kita, tapi kemudian kita menemukan itu adalah batu jejak tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Satu aplikasi yang bisa kita praktekkan gitu ya di dalam kehidupan kita adalah mari kita belajar explore. Tengok sebelum 2025 berakhir. Kita mau exit 2025 dengan caranya Tuhan, seperti yang Tuhan mau, maka kita coba tengok di 2025 batu mana yang kita anggap awalnya itu adalah batu luka, batu bencana, batu yang berat menimpa saya. Tapi ternyata itu adalah batu tanda pertolongan Tuhan yang nyata. Sebelumnya blur, karena kita nggak pakai kacamatanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu semua hamba Tuhan di Metodis Immanuel itu dikasih humidifier ya, jadi alat untuk melembabkan ruangan oleh Ci Jenny Cohenson gitu ya. Terus saya bawa itu ke gereja tempat saya pelayanan setelah dari Metodis, dan kemudian benda itu patah kalau Bapak Ibu Saudara lihat gitu ya. Saya suka pasang status di WhatsApp ataupun di IG begitu, dan waktu saya pasang statusnya adalah saya pasang sesuai dengan ayat Alkitab gitu ya. Segala sesuatu ada waktunya, mengutip kitab Pengkhotbah Bapak Ibu Saudara. Jadi ini alat juga ada masanya. Sekarang ini udah waktunya dibuang kayaknya begitu ya. Jadi saya lihat itu alat, habis saya foto sebagai kenang-kenangan, saya lihat lagi, pengen saya masukin ke tong sampah, tapi kok hati rasanya gimana gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian yang terjadi adalah saya keluarin kotak pensil saya dan saya berprakarya. Jadinya kayak gini Bapak Ibu Saudara, saya tempelin pita emas-emasan gitu ya, dan itu kan ada cahayanya, jadi begitu nyala, nyalanya lumayan lah warna kuningnya gitu ya. Dan ini masih berfungsi. Kenapa saya sayang gitu ya, karena ini masih berfungsi sebenarnya begitu. Tapi dia udah pecah, retak, gak mungkin lagi kepake sebenarnya. Tadinya udah mau saya buang, tapi kemudian saya rangkai ulang jadi seperti ini, dan waktu saya post ini, contoh Denisa lewat Instagram gitu ya, Riko Denisa, itu WA gitu, Ci ini kayak kintsugi, dia bilang gitu ya. Saya gak tahu apa itu kintsugi, saya tanya sama dia, apa itu kintsugi, terus saya googling juga gitu ya. Ternyata sebelum ngomongin ke situ, ternyata saya sudah mempraktekkan kintsugi juga gitu ya. Karena waktu saya post lagi tuh story-nya saya, yang terjadi adalah saya tulis tuh, saya ingat ayat Alkitab gitu ya. Saya ingat ayat Alkitab, kita itu semua sebenarnya adalah orang-orang yang rusak, orang-orang yang retak, orang-orang yang pecah. Tapi kita diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus untuk melakukan hal-hal baik yang Tuhan persiapkan untuk kita. Sehingga ini alat gitu ya, tadinya retak, terus tapi kemudian saya coba berangkai ulang, dan kondisi seperti itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan begitu kan ya, diciptakan ulang, masih berfungsi, nggak jadi expired gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, prinsip kintsugi yang terjadi adalah sebenarnya mirip dengan itu. Di Jepang, mungkin orang Jepang rada-rada kikir gitu ya. Waktu prinsip filsafat kintsugi ini saya baca-baca begitu ya. Ternyata bahan-bahan benda-benda dari keramik seperti vas bunga atau kemudian mangkok, piring, gelas gitu ya, atau bejana apapun yang dari bahan keramik itu pecah, sama mereka nggak dibuang.
Mereka belajar untuk menyatukan kembali bagian yang pecah, bagian yang retak, serpihan-serpihan itu. Mereka tutup, mereka rangkai ulang, mereka berusaha satukan dengan serbuk dari emas. Jadi nilainya setelah itu diperbaiki, itu lebih berharga karena ada serbuk emasnya itu Bapak Ibu Saudara. Jadi lebih indah. Retakan-retakan yang biasanya kalau kita kan ya gagal, kita tidak berhasil dan sebagainya, kita tutupin Bapak Ibu Saudara. Semua yang tampil di medsos kan biasanya hal-hal yang indah. Kita tutupin retak-retaknya keluarga, kita coba tampilin foto yang harmonis, jalan-jalan, lagi makan sama-sama, suasananya penuh senyum, pakai tanda hati gitu ya. Padahal realitanya di rumah habis berantem juga orang gak tahu gitu ya. Tapi kintsugi itu menonjolkan yang retak, yang pecah, disatukan kembali, sengaja ditonjolkan dengan warna emas Bapak Ibu Saudara. Dan justru itu lebih bernilai, lebih indah tampaknya setelah itu disatukan. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan hidup kita. Kalau hidup kita penuh dengan retakan, nengok 2025 ke belakang, 28 Desember terus ke belakang dari 2025 ini, kita mungkin berkata hidupku seperti piring yang retak. Hidupku penuh dengan pecahan, apa yang aku harapkan tidak tercapai. Usaha yang aku bangun kok semakin turun, tahun depan jangan-jangan aku bangkrut. Kita penuh dengan yang namanya itu serpihan, retakan, bahkan seperti keramik yang pecah. Tetapi di dalam pecahan-pecahan itu, hidup kita belum selesai di tangan Tuhan, Allah yang memiliki kita. Dia tidak hanya nonton ketika kita terpecah, ketika kita menangis, ketika kita terluka, ketika kita berkata, Tuhan, kenapa orang yang aku sayang tidak ada lagi bersamaku di 2025? Seharusnya aku yang engkau panggil duluan, kenapa dia? Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak tutup mata terhadap setiap air mata kita. Tapi dia membalutnya dengan serpihan emas itu, menjadikannya lebih indah. Disitulah Ebenezer kita. Bukan karena hidup kita sempurna tanpa retakan, tapi dengan retakan, dengan serpihan, dengan kekacauan, ketakutan, keluhan kita. Tangan Tuhan nyata, jejak Tuhan lewat batu yang tadinya itu menimpa, menyakitkan, gak cocok sama kita, itu makin nyata. Sehingga saya mau mengakhiri bagian ini dengan mengajak kita untuk membacakan rangkuman. Ini menolong kita untuk mengingat. Sebenarnya di poin yang ini, explore batu tanda pertolongan Tuhan itu seperti apa yang kita dapat. Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ebenezer mengajarkanku melihat kembali batu luka hidup yang menimpaku dan menemukan batu tanda jejak pertolongan Tuhan di sana. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, nyeritain pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari ayat yang ke-10 sampai 12 kalau disimpulkan itu menceritakan orang Filistin itu maju berperang dan yang terjadi adalah Tuhan menggelegar dengan suara yang dahsyat dan mengacaukan tentara Filistin. Sehingga Bapak Ibu Saudara perhatikan, Israel itu tidak berperang sendirian. Israel itu berperang dengan Tuhan yang berperang bersama mereka. Dan kemudian Samuel gak bilang gini setelah menang gitu ya. Samuel gak berkata bahwa oke, puji Tuhan kita menang ya. Ya udah habis ini kita simpan semuanya sendiri ya. Samuel tidak ngomong begitu. Samuel ambil batu, dirikan batu, lambang apa? Lambang ini sebuah tanda yang bisa jadi kesaksian publik. Semua orang bisa lihat itu batu. Generasi berikutnya bahkan bisa ngelihat itu batu dan mungkin suatu saat akan bertanya, itu batu apaan sih gitu ya. Dan orang yang pernah hidup itu akan bercerita, Bapak Ibu Saudara. Bercerita apa? Bercerita, oh waktu itu kita berperang melawan orang Filistin. Secara jumlah kita kalah, secara teknologi kita kalah. Tapi Tuhan yang memberi kemenangan. Itu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Waktu kita melihat ini artinya Bapak Ibu Saudara, batu pertolongan Tuhan, Ebenezer itu perlu untuk diceritain.
perlu untuk disaksikan, perlu untuk dibagikan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya iman sesama kita itu dikuatkan. Saya akan kehabisan waktu untuk cerita betapa banyaknya saudara-saudara seiman yang dikuatkan oleh kesaksian saudara seiman yang lain. Termasuk waktu WL kita tadi cerita gitu ya. Karena saya dengar kesaksian seperti itu tuh sangat banyak. Ada banyak orang-orang di umur-umur yang menjelang mau pensiun itu memikirkan, saya harus ngapain ke depannya? Bisa nggak saya hidup tanpa penghasilan tetap setiap bulan? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana anak-anak saya? Dan ada banyak orang yang sesungguhnya mungkin bergumul dengan hal yang sama. Tapi kesaksiannya, wah udah 2 tahun ternyata masih hidup. Wah udah 2 tahun dia baik-baik aja, gak terlalu kurus-kurus banget ya Bu ya gitu kan. Pemeliharaan Tuhan itu nyata begitu ya. Bapak Ibu Saudara, kesaksian itu menguatkan iman saudara seiman. Kesaksian itu juga mendorong supaya orang yang mendengar itu tahu perbuatan Tuhan. Bukan perbuatan kita yang ditonjolkan. Bapak Ibu Saudara, di titik yang lain orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Betapa banyaknya orang di dalam dunia itu berusaha untuk menemukan kebahagiaan, berusaha untuk menjalani hidup penuh dengan sukacita. Tapi hari lepas hari beban hidup mereka begitu berat. Tetapi ketika kita menyaksikan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Orang-orang di luar Kristus itu akan berkata, enak banget ya orang Kristen bisa punya Tuhan yang seperti itu. Sehingga mereka dalam hati yang berkata bahwa aku juga mau punya Tuhan yang seperti dia punya. Aku juga pengen Yesus itu hadir dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, kalau suka buka YouTube, dengar lagu-lagu rohani, ada banyak banget tuh yang muncul tuh komen-komen orang yang nulis, aku bukan Kristen. Tapi aku kok rasanya damai ya dengar puji-pujian rohaninya orang Kristen. Kesaksian lewat pujian. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang akhirnya bertanya-tanya dan kemudian aku gimana caranya supaya aku bisa punya Tuhan seperti yang kamu punya. Nyeritain pertolongannya Bapak Ibu Saudara. Sehingga waktu menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya ya, yang bisa kita renungkan bersama sebenarnya adalah apa yang menjadi halangan bagiku, bagi diri kita pribadi masing-masing untuk menceritakan pertolongan Tuhan. Selama ini apakah aku gak bisa lihat pertolongan Tuhan itu dalam hidupku di sepanjang tahun 2025 rasanya aku gak bisa lihat ada pertolongan Tuhan di situ. Atau kita berkata bahwa aku melihat sih pertolongan Tuhan, tapi hatiku tidak bisa bersyukur. Karena aku merasa bahwa itu sudah sepantasnya Tuhan kasih untukku. Sudah selayaknya Tuhan kasih untukku. Toh aku kasih persembahan ke gereja rutin perpuluhan. Toh aku melayani Tuhan, tuh sudah sepantasnya Tuhan tolong aku. Bapak Ibu Saudara, apakah itu pola pikir kita? Atau kita berkata, aku susah ya buat nyeritain pertolongan Tuhan. Karena aku takut dicap sombong, takut dianggap sok rohani. Bapak Ibu Saudara ingat, ketika kita menyaksikan, menceritakan ulang perbuatan Tuhan, sesungguhnya kita tidak sedang mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri. Sesungguhnya kita sedang berkata kepada orang-orang lain, Tuhanku luar biasa. Sampai di sini Tuhan menolongku, bukan aku, tapi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk praktek. Satu hal yang sederhana sebelum Bapak Ibu Saudara keluar dari 2025. Jangan tutup, jangan tinggalkan tahun 2025 sebelum Bapak Ibu Saudara melengkapi kalimat ini. Ebenezer bagiku di 2025 adalah ketika Tuhan menolong aku dalam titik. Dan kalimat ini ketika dilengkapi, diucapkan oleh Bapak Ibu Saudara, ceritain itu ke satu orang aja. Bisa itu pasangan hidup Bapak Ibu Saudara, bisa itu ke orang tua Bapak Ibu Saudara, bisa itu ke anak atau cucu daripada Bapak Ibu Saudara, bisa itu ke pembantu di rumah, bisa itu ke sopir dalam perjalanan. Ebenezer bagiku di tahun 2025 adalah ketika Tuhan menolong aku dalam titik.
Titik-titik ini bisa diisi dengan banyak hal. Setiap kita punya pengalaman yang berbeda satu sama lain. Tapi kita mau belajar untuk mengingat Ebenezer di sana. Bapak Ibu Saudara, di gereja tempat saya pelayanan di awal tahun 2025 Minggu tanggal 1 Januari itu dibagikan gratitude jar. Gratitude jar itu berupa stoples, diisiin apapun yang kami ucapkan syukur gitu ya. Tapi sambil guyon sama jemaat pada waktu itu saya bilang gitu ya, ini jangan-jangan nanti diisiin kue nastar, diisiin kue-kuean, keripik, kerupuk begitu ya. Karena bentuknya kayak stoples gitu ya. Tapi seharusnya itu ditulisin, setiap kali kita bersyukur apapun itu cemplungin ke situ. Di bulan November kemarin saya khotbah lagi, saya tanya, penuh nggak gratitude jar-nya, stoples ucapan syukurnya? Mereka bilangnya adalah kosong gitu ya. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita susah untuk menuliskan bahkan ulang, menceritakan ulang kebaikan Tuhan? Padahal kalau kita rajin tuh ya ngisiin itu ya, begitu kita buka ya Bapak Ibu Saudara, kaya sekali. Kalimat ini Ebenezer bagiku di 2025 adalah ketika Tuhan menolong aku dalam apa saya akan kesulitan untuk ngisi. Karena ada sangat banyak Bapak Ibu Saudara, teramat sangat banyak. Dan khotbah 1 hari pun bisa gak cukup Bapak Ibu Saudara. Sangat banyak, tapi kita sering lupa. Kenapa? Karena kita punya fokus yang berbeda. Dan Tuhan pengen kita exit 2025 sesungguhnya adalah kita belajar menceritakan perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ini jawabannya ya. Bapak Ibu Saudara, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kesaksianku hari ini bisa menjadi Ebenezer bagi orang lain. Karena pertolongan Tuhan yang kuceritakan menumbuhkan imanku dan iman orang lain. Bapak Ibu Saudara, Ebenezer itu bukan kisah masa lalu, bukan kisahnya bangsa Israel. Ebenezer itu kisahnya Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup di masa kini. Bagaimana kita mau keluar exit 2025 dengan berani evaluasi fokus kita. Dengan explore batu tanda pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir kita berani nyeritain pertolongan Tuhan. Sehingga Ebenezer kita bisa bilang di akhir 2025. Sampai di akhir 2025 ini Tuhan menolongku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama ya. Bapa di dalam surga, sekali lagi hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami membahas satu topik tentang Ebenezer. Kami memohon ya Tuhan supaya setiap kami boleh mengalami Ebenezer itu bukan sekedar tahu di otak kami lewat kisah hidup bangsa Israel. Tetapi kami menghidupinya, bagaimana Ebenezer itu terjadi di kehidupan kami masing-masing sebagai umat Tuhan yang Engkau sayang. Kalau kami menengok tahun 2025 ada banyak hal-hal yang terjadi mungkin di luar daripada apa yang kami harapkan. Ada banyak luka, ada banyak kekecewaan, ada banyak patah hati, ada banyak keputusasaan, ada banyak kebingungan, ketidakmengertian kenapa itu harus terjadi. Tetapi ya Tuhan, kami belajar untuk mengevaluasi fokus kami. Kami belajar untuk melihat di mana batu yang menyesakkan, batu yang menekan, batu yang membuat kami merasa begitu lelah akan hidup. Sesungguhnya batu itu menyimpan jejak pertolongan Tuhan yang perlu untuk kami eksplor, untuk bisa menemukannya, untuk bisa melihatnya. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong kami. Biarlah kami boleh melihat bahwa setiap retakan, setiap pecahan, setiap serpihan hidup kami, Engkau tidak menyerah terhadap kami. Engkau belum selesai mengerjakan hidup kami bisa menjadi semakin indah di tangan Tuhan lewat hal-hal yang kami pandang sebagai kegagalan. Hal-hal yang kami pandang sebagai luka sekalipun. Ketika Engkau memulihkan kami, Engkau membalut kami dengan serpihan-serpihan emas, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia yang hanya bisa dikerjakan oleh Engkau, Allah pencipta kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami kerendahan hati untuk terus dibentuk oleh Engkau, mempercayakan hidup kami. Sehingga dengan begitu kami bisa nyeritain pertolongan-Mu dalam hidup kami. Iman kami makin diteguhkan,
Ebenezer bagi kami adalah Ebenezer bagi orang lain karena Engkau yang memakainya. Iman orang lain dikuatkan. Orang-orang yang tidak mengenal Engkau jadi semakin tertarik untuk datang kepadamu. Untuk memiliki Engkau sebagai Tuhan yang sama seperti yang kami miliki. Tolong setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau di penghujung tahun 2025 ini kami dapat berkata bersama-sama Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.